Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan fanpage Argasena. Tadi mohon maaf rekamannya tidak sempurna, maka hari ini akan saya sempurnakan karena pengaturan mic-nya itu salah tadi, jadi tidak terlalu jelas. Oke, kita lanjut lagi dengan materi pada hari ini adalah tentang sejarah singkat filsafat ya teman-teman. Tentunya kita tahu atau teman-teman sudah mengetahui apa itu filsafat. Bahkan ada yang mengatakan jangan belajar filsafat, nanti bisa sesat. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kita belajar filsafat itu adalah untuk bagaimana melatih otak kita, cara berpikir kita yang rasional dan logis. Jadi itulah fungsi filsafat yang sebaik-baiknya yang dapat kita gunakan untuk membuat SDM kita semakin baik. Sehingga kita tidak mudah untuk dipengaruhi orang lain, tidak mudah untuk dimanfaatkan orang lain, bahkan kita tidak mudah untuk percaya kepada hal-hal yang tahayul ataupun dianggap sangat membodohi masyarakat kita, seperti percaya batu bisa terbang, percaya bahwa orang itu adalah orang suci sampai kita mau cium kakinya, bahkan kita suruh beli upilnya dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut langsung ya teman-teman ya. Kita langsung ke sejarah filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu filosofi, sedangkan filosofi dalam bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos itu artinya cinta, sophia itu artinya adalah kebijaksanaan. Jadi cinta kebijaksanaan, kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang mencintai kebijaksanaan. Itu filsafat. Nah, dalam pengertiannya, filsafat itu adalah studi tentang semua fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam pemikiran mendasar. Artinya, segala sesuatu itu akan dipertanyakan. Pemikiran manusia juga akan dipertanyakan secara kritis dan dijabarkan sampai sedetail mungkin. Jadi kita akan bertanya tentang segala sesuatu, apa itu kita, apa itu manusia, mengapa kita hidup di dunia ini, apa itu batu, terdiri dari apa, kenapa ada batu, dan lain sebagainya. Itu dipertanyakan segala sesuatunya dan dijawab dengan cara yang sangat rasional dan logis. Nah, sejarahnya pada tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Eufrat, itu ternyata sudah mengenal yang namanya alat pengukur berat. Ya, dan juga tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan 10 jari. Jadi ini adalah hasil dari pemikiran manusia, yaitu filsafat tadi. Jadi bagaimana manusia itu terus belajar dari alam untuk mempermudah pekerjaannya. Yang kita ketahui itu adalah bahwa tulisan tertua itu ditemukan ya di daerah-daerah itu, di daerah peradaban tertua yang ada di Babilonia, yaitu tulisan lempeng yang menggunakan paku yang berupa huruf parsial yang mencatat tentang sebuah pembukuan akuntansi. Jadi catatan tertua itu bukan tentang nabi, bukan tentang dewa, bukan tentang malaikat ataupun cerita-cerita yang sangat wah, tetapi malah sebuah catatan tentang pembukuan jelai. Pada masa itu mereka mengumpulkan jelai dari para petani ataupun dari masyarakat dan dibukukan dalam lempeng-lempeng tulisan paku itu. Jadi yang tercatat di situ adalah bukan nabi tetapi adalah seorang akuntan yang bernama Kusim. Nah, seperti itu. Itulah sejarahnya filsafat itu bermula yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara pikiran-pikiran manusia itu menciptakan ide-ide baru. Nah, perkembangan filsafat itu yang paling spektakuler ataupun yang paling berkesan itu adalah yang berasal dari Yunani, teman-teman. Ya, pada masa Yunani. Nah, perkembangan filsafat pada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Jadi pada masa itu manusia itu belum bisa berpikir rasional, jadi segala sesuatu yang mereka tidak tahu itu dihubungkan dengan pengetahuan yang sangat instan. Contohnya jika ada petir bahwa itu adalah dewa Zeus atau kekuatan Zeus. Atau jika ada orang yang sakit, maka dikatakan dewa itu marah kepada orang itu. Atau ada jin ataupun setan yang marah yang membuat orang itu menjadi sakit. Tetapi dalam perkembangannya ternyata filsafat mulai berkembang, pemikiran-pemikiran logis mulai berkembang, maka muncul orang yang bernama
Hippocrates, yaitu yang menjadi bapak kedokteran, yang mengatakan bahwa orang sakit itu tidak ada hal yang mistis ataupun tahayul di dalam tubuhnya, tetapi ada sesuatu yang salah pada tubuh manusia tersebut. Itulah yang mendasari ilmu kedokteran modern sampai saat ini. Nah, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti saya jelaskan tadi, seperti gempa bumi dan pelangi. Itu semua dijelaskan dengan cara singkat, padat, tanpa penjelasan yang rasional. Ya, contohnya kalau gempa bumi artinya ada dewa yang marah atau ada raksasa yang menginjak-injak bumi sehingga terjadi getaran. Kalau pelangi karena indah pasti dikatakan yang bagus, mungkin ada dewi yang sedang mandi atau segala macam. Itulah penjelasan-penjelasan yang kemudian berubah dari mitosentris menjadi logosentris yang logis rasional. Nah, menurut ahli filsafat, ya bisa dikatakan ahli filsafat itu adalah filosofer atau filosofos. Ahli filsafat itu harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Sokrates yang memberi arti filosofein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Jadi, filosofein itu adalah penguasaan secara sistematis dan terhadap pengetahuan secara teoritis. Jadi kalau orang yang sudah sangat filosofein itu ya mereka itu sudah sangat luar biasa dalam hal ini. Nah, sedangkan filosofein itu sedangkan filosofos itu atau filosofer itu adalah orang yang melakukan filosofein, yaitu ahli filsafat tadi disebut filosofos atau filosofer. Nah, ahli pemikir pertama di Yunani itu yang tercatat itu adalah Thales yang hidup pada masa 625 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Thales ya teman-teman, ya bukan Talas tapi Thales, ingat Thales itulah orang yang pertama kali yang tercatat dalam sejarah filsafat. Dia itu berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Nah, jadi perkembangannya itu adalah ilmu pasti ya, matematika dan geometri tadi. Ini dikatakan terpengaruh juga dari peradaban-peradaban manusia sebelumnya seperti yang ada di Sumeria ataupun di Babilonia dan juga Mesir. Nah, terus Lysippos dan Demokritos, yaitu tentang teori materi. Nah, untuk yang Demokritos itu sangat terkenal sekali. Mungkin teman-teman pernah belajar waktu SMA atau SMP ya tentang atom ya. Ini adalah awalnya adalah diucapkan oleh Demokritos ataupun dipikirkan oleh Demokritos. Demokritos itu mengatakan bahwa benda yang ada di depan kita, segala benda apapun itu, jika dibelah umpamanya tempe, itu dibelah sampai tidak bisa dibagi lagi, maka sampai terkecil sekali yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, semua benda itu tersusun seperti itu. Jadi pada masa itu disebut dengan atom. A artinya tidak, tom itu artinya tidak dapat dibagi lagi atau dibagi. Jadi atom itu artinya tidak dapat dibagi. A tidak, tom dapat dibagi. Jadi Demokritos itulah yang pertama kali memunculkan teori tentang materi yang seperti itu, yaitu tentang atom. Terus yang kedua itu adalah Hippocrates yang sudah saya singgung tadi tentang ilmu kedokteran, yang dia mengatakan bahwa orang sakit itu bukan karena ada jin marah ataupun ada dewa yang marah pada orang tersebut, tetapi ada yang tidak beres di dalam anatomi fisiologinya, ada yang tidak beres. Contohnya kalau ada bisul berarti ada sesuatu yang tidak beres di organnya, yaitu entah itu adalah dikarenakan ada infeksi sehingga menyebabkan dia menjadi sakit atau bengkak dan mengeluarkan nanah. Jadi bukan karena ada penunggu pohon beringin marah, kata Hippocrates, dan itu digunakan sebagai dasar ilmu kedokteran modern saat ini. Terus Equilik yang mengeluarkan teori tentang geometri dan edukatif, itu geometri edukatif maksudnya. Terus Sokrates tentang teori moral. Nah, Sokrates ini yang sering kita dengarkan dalam beberapa pembahasan. Sokrates ini memiliki teori tentang moral, jadi dia itu menentang tentang hal-hal yang tahayul, tentang hal-hal yang berbau mistis, mitos, segala macam seperti itu. Akhirnya dia itu dianggap menyesatkan para kalangan muda pada masa itu, dan pemerintah akhirnya memberikan hukuman mati atau menghukum Sokrates hukum mati dengan cara meminum racun. Hal itu dapat kita temukan pada sebuah buku karya Plato yang menceritakan tentang matinya Sokrates. Nah, Plato ini adalah murid dari Sokrates. Nah, Plato itu melahirkan teori tentang ide. Jadi dia mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah berawal dari ide dalam kepala manusia. Jadi contohnya kalau ide tentang rumah bentuknya seperti apa, maka ada di kepala manusia tersebut. Ada di kepala kita dulu, baru rumah itu bisa diciptakan ataupun dibuat dari ide-ide yang ada di kepala manusia. Sedangkan
ide Socrates itu dibantah oleh muridnya sendiri yang bernama Aristoteles. Yaitu Aristoteles mengatakan tidak seperti itu. Benda ya tetap benda seperti itu. Contohnya batu. Batu ya batu seperti itu. Tidak terpengaruh oleh pikiran manusia, tetap batu. Tetapi batu itulah yang memunculkan ide bahwa itu batu di kepala manusia. Nah, teori yang diucapkan Aristoteles ini adalah teori tentang dunia dan benda, serta dia berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang yang mengawali ilmu biologi pada masa itu. Ini adalah suatu keberhasilan yang sangat luar biasa dari Aristoteles karena menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal. Nah, jadi kebanyakan ilmuwan sekarang itu banyak mengikuti Aristoteles karena dia itu adalah berdasarkan dengan fakta atau berdasarkan dengan materi. Jadi segala sesuatu di dunia ini adalah berdasarkan materi. Kalau tidak ada materi ya berarti tidak ada. Nah, jadi itu berlawanan dengan Plato. Sedangkan Plato itu dia mengenal adanya dunia imateri atau yang sekarang banyak masih banyak diikuti oleh orang-orang lain mungkin tentang mistisisme, goib dan lain sebagainya. Jadi Aristoteles bisa dikatakan bahwa dia itu adalah materialistis seperti itu. Nah, pada masa abad pertengahan. Nah, pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris atau teologis. Jadi segala sesuatu, baik permasalahan perkawinan, permasalahan apapun berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat, itu diselesaikan dengan agama atau teologis. Bahkan, masalah-masalah atau fenomena-fenomena alam yang ada juga dijawab dengan menggunakan agama. Akhirnya, jika ada ilmuwan yang menemukan sesuatu yang di luar dogma agama, maka itu dianggap salah dan dihukum. Contohnya itu adalah pada masa itu, gereja itu mempercayai bahwa bumi itu adalah pusat dari alam semesta, dan ternyata dibantah oleh seorang astronom yang bernama Galileo Galilei, dan akhirnya Galileo Galilei mendapatkan hukuman pada masa itu. Galileo mengatakan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat alam semesta, tetapi mataharilah yang menjadi pusat tata surya kita ataupun planet-planet kita yang ada di tata surya itu mengelilingi matahari. Bukan bumi yang dikelilingi, tetapi bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, baru pada abad ke-6 Masehi setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan urdu-urdu. Nah, dari geometri, aritmatika, ini, musik, dan lain sebagainya muncullah karya-karya patung-patung yang sangat luar biasa yang ada di Eropa itu, yang sampai sekarang masih eksis ya. Nah, pada masa sebelum ini, pada masa pertengahan ini, abad pertengahan ini, Eropa itu berada dalam masa kegelapan. Artinya, segala sesuatu tidak dipikirkan secara rasional, tetapi dengan dalih-dalih kepercayaan agama lah untuk menjawabnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi dibangun, mendapatkan dukungan dari Karel Agung dan menciptakan sekolah-sekolah tadi yang sudah disinggung tadi. Nah, dalam ordo ini, maka mereka, yaitu orang-orang yang berilmu tadi, mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Jadi sudah mulai berkolaborasi antara ilmu dan agama seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Itu mulai menjadi pemikir-pemikir yang terkemuka pada zaman itu. Nah, ternyata di seberang agak sedikit jauh di daratan Timur Tengah itu, di kalangan para pemikir Islam, yaitu terjadi sebuah perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, yaitu pada masa periode filsafat klasik Islam, skolastik Islam maksudnya, filsafat skolastik Islam, yaitu muncul pemikir-pemikir seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina yang sangat terkenal dengan ilmu kedokterannya, Al-Ghazali dengan ilmu filsafatnya yang kembali kepada masjid, Ibnu Bajah, Ibnu Taufil, dan Ibnu Rus. Yang sangat terkenal dalam beberapa pemikir ini yaitu adalah perdebatan antara Al-Ghazali dengan Ibnu Rus. Saat itu Al-Ghazali itu menentang terjemahan-terjemahan atau belajar-belajar filsafat-filsafat Yunani yang dianggapnya sesat ataupun dianggapnya itu haram. Jadi kita sebagai umat muslim itu harus kembali ke masjid, tidak mempelajari hal-hal seperti itu, dengan menerbitkan sebuah buku Tahafut Al-Falasifa.
yang artinya itu adalah, maaf, kerancuan dalam filsafat. Tetapi buku itu dibantah lagi dengan karya dari Ibn Rus yang berjudul Tahafut at-Tahafut, yaitu kerancuan dalam kerancuan. Jadi di sini terjadi dialog, terjadi perdebatan yang sengit dalam bidang ilmu, bukan dalam hal otot atau dalam hal intimidasi. Jadi pada masa itu sudah ada perdebatan ilmiah di antara para pemikir pada masa itu. Jadi ini harus kita contoh jika ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan suatu penafsiran, ya kita perdebatkan itu dalam hal ilmiah, bukan dalam hal teriak-teriakan siapa paling kuat, siapa paling dapat mengintimidasi dengan masanya, bukan seperti itu ya. Nah, pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Pada masa itu, kita berpikir bagaimana ilmu itu harus diciptakan ataupun dipikirkan, tidak seperti di bagian Eropa tadi yang pada masa abad pertengahan itu, yang segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh narasi-narasi teologis. Nah, inilah yang menyebabkan peradaban Islam pada masa itu lebih maju daripada peradaban di Eropa. Eropa itu masih sibuk memikirkan halal haram dan menyesatkan. Tetapi di dunia Islam pada masa itu tidak seperti itu, tetapi mereka berpikir secara ilmiah. Nah, tetapi pada umat Islam pada zaman modern ini itu malah kebalikannya. Kita malah kembali kepada masa-masa Eropa pada abad pertengahan, yaitu saling menyalahkan kelompok tertentu, saling mengkafirkan dan segala macam. Akhirnya kita memperdebatkan hal-hal yang tidak penting, tetapi kita tidak berpikir bagaimana caranya menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah. Kita lanjut ke pada masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan sehingga corak pemikirannya antroposentris. Jadi yang awalnya itu bahwa kajian filsafat itu bukan pada manusianya, sekarang itu adalah pada manusia itu sendiri. Nah, antroposentris itu adalah yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Jadi dari manusia itu sendiri. Jadi kalau umpamanya ini jelek, ini buruk, itu baik buruk itu ya dari manusia itu sendiri, bukan dari narasi-narasi yang dibayangkan ataupun diciptakan dengan dasar-dasar ataupun bertapa dulu ke dalam goa atau di atas pohon seperti itu. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Jadi semuanya berdasarkan metodologi yang sangat logis dan ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Jadi segala macam penemuan itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia, bukan dengan cara bertapa di tengah laut atau bertapa di atas pohon untuk mendapatkan ilham, tetapi dengan cara berpikir logis dan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa-apa yang dibutuhkan manusia dan bagaimana cara memenuhinya. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sebagai tokohnya adalah George Berkeley yang hidup pada 1685 sampai dengan 1753. Terus ada David Hume yang hidup pada masa 1711 sampai dengan 1776 dan Rousseau pada 1722 sampai dengan 1778. Kemudian di Jerman sendiri muncul Christian Wolff yaitu yang hidup pada 1679 sampai dengan 1754. Dan yang paling terkenal itu adalah Immanuel Kant yang hidup pada 1724 sampai dengan 1804. Mereka itu mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti kuat. Nah, inilah Immanuel Kant yang mencetuskannya. Bahkan ada yang namanya itu kalau sekolah ke doktor itu pasti ada sumpah doktoral, itu Immanuel Kant yang mencetuskan. Jadi kita harus bersumpah bahwa kita harus bersumpah untuk menggunakan pengetahuan ilmiah itu bukan untuk hal-hal yang bohong, tetapi kita harus menggunakannya untuk tujuan kemanusiaan. Abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Jadi banyak sekali pemikiran filsafat itu akhirnya terpecah belah dengan berbagai macam alirannya. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, Perancis, Inggris, dan filsafat Jerman. Tokoh-tokohnya itu adalah Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, J.S. Mill, John Dewey, dan lain sebagainya. Akhirnya dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini, berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi.
Giliran selanjutnya lahirlah filsafat kontemporer atau filsafat pada zaman modern ini atau pada dewasa ini. Jadi filsafat itu lahir dengan berbagai macam cara. Ada yang melawan antitesanya seperti filsafat-filsafat yang berhubungan dengan dunia kapitalis itu dilawan dengan filsafat atau pemikiran yang sosialis dan bahkan komunis. Jadi orang-orang yang dulu tertindas, yang dimanfaatkan oleh orang-orang kapitalis itu, mereka melawan dengan pemikiran-pemikiran sosialis yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Hegel. Jadi disitulah akan terjadi keseimbangan jika kapitalis bertemu dengan komunis atau sosialis, maka akan terjadi keseimbangan titik yang tidak merugikan kedua-duanya sehingga bisa saling berjalan. Seperti pada zaman modern ini. Yang dulunya orang buruh tidak ada THR terus jadi ada kan, seperti itu contohnya. Jadi ada titik temu. Gaji yang rendah bisa lebih tinggi lagi daripada gaji yang mereka peroleh pada sebelumnya. Biasanya akan ada titik temu di antara pekerja dan pemodal. Nah, filsafat pada masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakainya sering tidak dipikirkan secara mendalam sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Jadi pada zaman modern ini kebenaran itu tidak bisa diklaim oleh satu pihak. Jadi kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ada juga informasi yang umpamanya salah tapi terlihat benar karena bahasanya dibuat sedemikian rupa, maka itu perlu diteliti apakah informasi ini benar atau tidak. Perlu diverifikasi. Jadi banyak sekali berseliweran video-video ataupun informasi hoax yang ada di sekitar kita, yang tentunya kalau kita sebagai orang yang belajar filsafat tentunya kita akan lebih kritis lagi. Apakah informasi ini benar atau tidak ya? Jadi kita harus memverifikasi bagaimana informasi itu bisa dikatakan benar atau justru malah informasi yang hanya bohong belaka. Nah, pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme, kritik ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan, sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Nah, itulah teman-teman, kalau kita belajar filsafat, kita akan mendapatkan sebuah kebijaksanaan dalam cara menentukan pemikiran kita atau menentukan konklusi dari apa yang menjadi objek pikiran kita. Kita bisa menyimpulkan sesuai dengan keilmuan kita dan kita tidak menganggap kita yang paling benar, tetapi kita bisa menghargai perbedaan kesimpulan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain bisa saja berbeda pandangan dengan kita. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu kan dipengaruhi oleh pengetahuan orang itu sendiri, pengalaman hidup dia, keyakinan yang dia yakini, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang akan berbeda dalam hal menentukan atau menanggapi suatu fenomena tertentu. Itulah jika kita belajar filsafat, kita akan lebih bisa toleransi atau bertoleransi terhadap orang lain. Manfaatnya apa saat kita belajar filsafat? Yang pertama, belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Jadi kita bisa lebih bijaksana, kita tidak mengklaim kebenaran hanya ada pada sisi kita. Bijaksana ini artinya memahami pemikiran yang ada di sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Jadi kita bisa lebih bertoleransi dengan orang lain. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Nah, Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Jadi, orang yang belajar filsafat itu seperti cerita pada alegori Gua Plato yang diceritakan oleh Plato dalam teori idenya itu. Nah, ceritanya begini. Jadi, ada beberapa orang di dalam gua yang tinggal dari bayi sampai dia dewasa yang duduk menghadap dinding. Dinding itu memantulkan ataupun memberikan bayang-bayang
dari benda-benda yang lewat yang di belakang orang itu. Jadi di belakang orang itu ada dinding, yang atasnya itu bolong gitu ya. Terus ada jalan, terus di habis jalan itu ada api. Jadi ada benda-benda yang lewat di antara punggung orang yang di dalam goa itu, beberapa orang itu, dengan api yang ada di dalam goa itu. Jadi benda-benda yang lewat itu seperti ember, sekop, dan cangkul itu seperti apa. Jadi mereka yang tinggal di goa itu meyakini bahwa realitas yang mereka yakini itu adalah bayang-bayang ember, sekop, dan cangkul itu. Dia meyakini itulah realitas yang sebenarnya yang ada di dunia ini. Nah, jadi pada suatu ketika entah bagaimana caranya salah satu di antara mereka itu bisa keluar dari gua itu dan melihat kondisi realitas yang sebenarnya yang ada di luar gua. Awalnya dia merasa sangat jengkel karena silaunya matahari yang ada pada masa itu kan. Nah, setelah dia bisa beradaptasi, dia mulai tahu loh, ternyata realitasnya sebenarnya itu bukan seperti bayang-bayang yang ada di dinding gua itu. Ternyata ember itu seperti itu, pohon seperti itu, batu seperti itu, dan sangat berwarna sekali, sangat beragam. Nah, akhirnya dia mendapatkan pengetahuan baru yang merupakan realitas yang sebenarnya yang baru dia ketahui saat ini. Dia mendapatkan pengetahuan baru dan realitas baru. Akhirnya dia teringat teman-temannya yang di dalam goa dan dia masuk lagi ke dalam goa. Nah, di dalam goa dia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa bayang-bayang yang dilihat mereka itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Nah, jadi dia menjelaskan ember itu bukan seperti itu, sekop bukan seperti itu, dan cangkul bukan seperti itu yang sebenarnya. Dia jelaskan dengan berbuih-buih sesuai dengan pengetahuan barunya itu. Akan tetapi apa? Dia dianggap sebagai orang yang tidak waras oleh teman-temannya yang ada dalam gua, dan bahkan karena tidak berhenti meyakini realitas yang lain daripada yang mereka yakini, akhirnya orang yang mendapatkan pengetahuan baru itu akhirnya dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada bayangan jika sesuatu yang kita dapatkan ataupun ilmu yang kita dapatkan itu adalah ilmu yang baru dan tidak diketahui oleh orang sekitar kita, maka kita dianggap gila ataupun kita dianggap berpikir salah ya. Contohnya jika ada orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa bumi itu datar, teman-teman. Bumi itu datar. Semua bukti menyatakan bahwa bumi itu datar. Jadi alam semesta yang luas itu adalah bohong. Kita itu adalah makhluk yang hidup di bumi datar, di atas kura-kura, seperti kubah, seperti itu langitnya. Nah, orang-orang seperti itu kalau kita berikan data-data ilmiah ataupun pengetahuan bahwa yang sebenarnya atau secara real atau secara nyata dan fakta ilmiah secara sains juga bahwa bumi itu bulat, bahwa alam semesta itu sangat luas sekali sampai jaraknya itu tidak terhingga sampai miliaran tahun cahaya, maka dia tidak akan percaya. Dia lebih mempercayai bahwa bumi itu berbentuk seperti piring, seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya kalau kita belajar filsafat tidak perlu kita memaksa mereka untuk percaya dengan ilmu yang kita ketahui ataupun dengan informasi yang kita ketahui. Cukup kita sampaikan, kalau tidak percaya ya sudah. Jadi kita bisa lebih menghargai perbedaan pendapat. Nah, jangan kita memaksa mereka sampai kita mencekek lehernya awalnya. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau orang yang belajar filsafat, dia akan lebih bisa bijaksana dalam menanggapi perbedaan yang ada di antara kita. Nah, itulah beberapa manfaat jika kita belajar filsafat. Dan yang terakhir, jika orang yang sudah belajar filsafat dan sangat mendalam, mereka itu tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, atau mereka itu taklid buta cinta terhadap orang lain atau kelompok tertentu yang dianggap suci atau semacamnya. Bahkan dia tidak bisa dimanfaatkan untuk jadi martir dalam hal membunuh diri. Karena apa? Karena dia tidak meyakini satu keyakinan saja. Jadi dia itu bisa mengetahui, oh ternyata orang A ini menganggap ini benar, walaupun menurut saya yang benar itu seperti ini. Dia lebih tahu karena begini, setiap kepala manusia atau pemikiran manusia itu kan dibentuk dari kecil sampai besar atas dasar pengalaman dan pengetahuan yang mereka pelajari dari kecil. Otomatis kita dengan teman kita saja memiliki perbedaan dalam hal ini. Artinya setiap manusia di bumi ini pasti memiliki pemahaman yang berbeda atau interpretasi yang berbeda dalam segala sesuatunya, termasuk keyakinan beragama kan kita pasti banyak yang berbeda. Jadi kita jangan menghardik ataupun mengolok-olok teman kita seandainya ada yang menyembah batu umpamanya kan. Ya biarkan saja, itu udah keyakinan mereka. Kita tidak perlu menjudge mereka. Yang jelas secara kehidupan bermasyarakat,
kita bisa tetap berteman dan bisa saling saling membantu ataupun saling memenuhi dalam hal hubungan masyarakat sebagai manusia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa merangsang diskusi bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Dan teman-teman jika ingin mengkoreksi apapun yang saya sampaikan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Jadi diskusilah dengan cara yang baik. Saya juga manusia, mungkin ada kesilapan ataupun kesalahan dalam hal penyampaian. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan berikan komentar terbaik teman-teman semuanya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani kehidupan dan tetap diberikan kesehatan dan juga lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.